Oktaria dengan NIM C1AA19017. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi 2A Sarjana Keperawatan. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pasien menggunakan komunikasi terapeutik dengan berjudul demam berdarah dengue. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Sinta Gisti Oktaria yang hari ini bertugas dari pukul 7 sampai pukul 12 siang ya Ibu ya. Nah Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Cucu Widiawati? Ibu Cucu Widiawati, Ibu senang dipanggil apa Ibu? Ibu Cucu. Baik Ibu Cucu. Ibu, tujuan saya ke sini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu mengenai penyakit DBD atau demam berdarah dengue ya Bu ya. Ibu, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah Ibu, Ibu kan kemarin merasakan demam ya Bu ya, pusing, sakit kepala, tidak nafsu makan dan lain-lainnya. Apakah Ibu sekarang masih merasakannya Bu? Masih. Oh masih. Apa Ibu yang Ibu rasakan? Ya, kurang pusing. nafsu makan. Oh iya. Ya baik Ibu. Nah hari ini kita akan berbincang-bincang Ibu ya mengenai demam berdarah dengue atau DBD. Waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu ya. Tempatnya mau di mana Ibu? Ya di sini aja. Yang topiknya itu DBD itu ya Bu ya, demam berdarah dengue. Oke baik Ibu. Ibu kalau boleh saya tahu keluhan utama Ibu apa ya Bu ya? Masih pusing, tidak nafsu makan, demam, masih mual dan muntah. Oh, Ibu demamnya kemarin sudah saya periksa ya Bu ya. Alhamdulillah 38 derajat Celcius ya Bu ya. Baik Ibu, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai DBD ya Bu ya. Nah, saya membawa leaflet ya Bu ya, boleh dibuka Ibu. Nah, dibuka yang pertama dulu. Nah, di situ tertera dengan judul demam berdarah dengue atau kita sebut aja DBD ya Bu ya. Nah, Ibu, apakah Ibu tahu apa itu DBD? Gara-gara gigit nyamuk ya. Nah, tepat sekali Ibu, dan yang lebih tepatnya lagi, DBD ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue ya Bu ya. Dalam demam berdarah ini merupakan penyakit yang menular dan sarana penularannya yaitu dari diri kita sendiri dan juga berasal dari gigitan nyamuk Aedes ya Bu ya. Nah, selanjutnya di situ tertera gejala DBD ya Bu ya. Nah, gejala DBD ini umumnya timbul 4-7 hari sejak digigit nyamuk Bu. Nah, dan dapat berlangsung selama 10 hari. Dan gejala DBD itu yang pertama ada demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, ada nyeri kepala berat, nyeri pada sendi atau otot ya Bu ya, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual muntah, pembengkakan kelenjar juga. Nah, ada juga ruam kemerahan itu setelah 2-5 hari ya Bu ya. Dan ada kerusakan pembuluh darah dan yang terakhir ada pendarahan dari hidung, gusi atau di bawah kulit. Nah, Ibu yang satu lagi silakan dibuka Ibu. Ininya letaknya. Nah, yang selanjutnya itu ada diagnosis DBD ya Bu ya. Nah, diagnosis DBD ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik itu ada 2 cara, head to toe dan persistem. Nah, jika pemeriksaan fisik head to toe itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Dan untuk pemeriksaan persistem itu satu-satu seperti bagian kepala terlebih dahulu atau bagian-bagian yang berpengaruh terhadap penyakit ini ya Bu ya. Nah, dan juga ada pemeriksaan penunjang seperti diambil darah lalu diperiksa di laboratorium ya Bu ya. Nah, Ibu, selanjutnya ada pencegahan DBD. Yang pertama itu anak usia 9-16 tahun harus divaksinasi dengue ya Bu ya sebanyak 3 kali dalam jarak 6 bulan. Jadi 1 kali vaksin baru 6 bulan selanjutnya kita vaksin lagi dan seterusnya ya Bu ya. Yang kedua ada memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pemasangan inseksida atau purging dalam jarak 1 minggu. Nah Ibu, alangkah lebih baiknya lingkungan kita itu setiap minggunya disemprot ya Bu ya supaya tidak ada sarang nyamuk yang tinggal di situ. Yang ketiga ada menguras tempat penampungan air seperti bak mandi itu selama 1 kali 1 minggu ya Bu ya. Jadi di toilet Ibu, bak mandi di toilet Ibu harus dikuras 1 minggu sekali ya Bu ya. Nah,
Selanjutnya ada menutup rapat tempat penampungan air. Nah, bila ibu mempunyai tempat penampungan air seperti bak atau apapun, itu ditutup ibu sebaiknya supaya tidak terserang nyamuk jentik-jentik yang hidup di situ. Nah, selanjutnya ada melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes ya Bu ya. Nah, seperti ini. Misalkan ibu mempunyai barang bekas seperti botol, lalu ibu simpan di luar. Nanti kan ada hujan, nanti si air hujannya itu masuk ke dalam botol yang menyebabkan nanti tumbuhnya nyamuk jentik-jentik atau nyamuk Aedes ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada mengatur cahaya yang cukup di dalam ruangan. Nah, selanjutnya ibu bisa memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah ya Bu ya. Jika ada lubang-lubang seperti itu di rumah, ibu pasangkan kawat anti nyamuk. Selanjutnya ibu bisa menaburkan bubuk abate pada penampungan air yang sulit dikuras. Sepertinya ibu punya kolam ibu di depan rumah, kolam kecil, itu sebaiknya ditaburi bubuk apabe ya Bu ya. Nah, terus ibu menanam tumbuhan pengusir nyamuk di sekitar rumah ibu. Selanjutnya menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Nah, ibu, pakaian yang digantung-gantung itu bahan banyak terdapat nyamuk di situ ya Bu ya. Selanjutnya menghindari wilayah atau daerah yang rentan terjadi infeksi. Nah, bila di wilayah sebelah ibu sedang ada marak-maraknya yang terkena DBD, sebaiknya ibu diam di rumah saja, jangan kemana-mana ya Bu ya. Selanjutnya mengenakan pakaian longgar dan menggunakan krim anti nyamuk yang menggunakan DEET, tapi jangan digunakan pada anak di bawah usia 2 tahun ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada pengobatan DBD ya Bu ya. Yang pertama banyak minum cairan agar tidak dehidrasi. Yang kedua cukup istirahat. Yang ketiga mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan resep dokter ya Bu ya. Selanjutnya ada mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri ya Bu ya. Itu jangan dikonsumsi ya Bu ya. Obat-obatan pereda nyeri itu tanpa resep dokter itu jangan ya Bu ya. Dan terakhir ada pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Nah, Ibu, saya sudah sampaikan materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ada Bu. Boleh, silakan ditanyakan. Jadi Sus, saya kan pernah terkena penyakit DBD. Ya. Apakah suatu saat nanti bisa terkena lagi? Oke, baik Ibu. Nah, jika Ibu sudah terkena penyakit DBD, bukan berarti Ibu kebal akan penyakit itu ya Bu ya. Karena virus Dengue ini ada 4, yaitu Dengue 1, 2, 3, 4. Maka jika minimal sakitnya bisa terkena itu dalam seumur hidup itu 4 kali Ibu ya. Tapi amin auzubillahi min dzalik ya Bu ya. Ibu bisa mengerti Bu? Mengerti. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi. Oh, apa Ibu? Apa makanan yang aman untuk penyakit DBD? Oh, baik Ibu. Nah, makanan yang aman untuk pada penderita DBD itu seperti bubur, buah jeruk, ya Bu ya, daging sapi cincang, agar-agar dan lain-lainnya biasanya ditambahkan dengan madu juga ya Bu ya. Nah, baik Ibu. Ibu, boleh saya meminta Ibu untuk mengulanginya mengenai gejala apa saja yang timbul jika kita terkena penyakit DBD? Bisa disebutkan Bu? Yang pertama ada ya, mual, ya, kurang nafsu makan, ya, muntah-muntah. Ya, baik Ibu sudah mengerti ya Bu ya. Nah, selanjutnya apakah saya boleh bertanya lagi Bu? Pada gejala DBD itu minimal suhunya berapa ya Bu ya? 40 derajat. Betul sekali Ibu, tepat sekali. Ibu sudah memahaminya ya Bu ya. Nah, baik Ibu, setelah saya jelaskan mengenai materi tentang DBD, nah bagaimana perasaan Ibu sekarang? Senang sekali. Jadi Ibu bisa memahami tentang penyakit DBD. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Ibu, tadi kan Ibu bertanya kepada saya apa saja makanan yang boleh dikonsumsi oleh pada penderita DBD ya Bu ya. Dan alhamdulillah saya sudah menjawabnya. Nah, jika boleh Ibu ulangi pertanyaan yang telah saya lontarkan kepada Ibu. Makanan yang harus itu dikonsumsi yang harus seperti bubur, buah jeruk, buah pepaya, daging cincang, agar-agar. Ya, Ibu sudah memahaminya dengan jelas ya Bu ya. Nah, kalau begitu nanti kita akan ketemu lagi ya Bu ya 2 hari ke depan. Mau kapan Ibu waktunya? Mau siang, pagi, atau kapan? Siang aja. Pukul 12 Ibu bisa? Bisa. Boleh Ibu pukul 12 ya Bu ya. Tempatnya mau di mana Ibu? Di sini saja? Sini saja. Oke, baik Bu.
Dan untuk topiknya yaitu kebersihan lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang sehat ya Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu saya cukupkan untuk hari ini ya Bu ya. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.